Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dengan nama Mice Uldariati, panggilan Ice, dengan NIM 211211800 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana dengan Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Makna Pancasila dalam kewarganegaraan yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu melakukan kewajiban agama yang dianut. Yang kedua, menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah agama lain. Yang keempat, berteman tanpa membedakan agama. Selanjutnya pada Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara, kita wajib memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa tercapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Contoh maknanya, yang pertama, berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan keluarga. Yang kedua, menghargai dan menghormati pendapat masing-masing anggota keluarga. Yang ketiga, tidak mengganggu anggota keluarga lainnya. Yang keempat, membangun suasana yang damai di dalam kehidupan keluarga. Lanjut pada Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku dan budaya yang berbeda-beda. Untuk itu, sila ketiga ini bermakna bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Contoh penerapan maknanya, yang pertama, tidak membedakan teman dari manapun asalnya. Yang kedua, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari setiap daerah di Indonesia. Lanjut pada Pancasila yang keempat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Setiap warga negara tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, meski pastinya akan ada suatu perbedaan pendapat dari cara pandang seseorang. Sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi. Contoh penerapan maknanya, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengikuti diskusi dan berani. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Yang keempat, tidak memastikan kehendak pribadi saat mengikuti musyawarah. Dan Pancasila yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil, dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa di Indonesia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, bersikap adil terhadap sesama, bergotong royong, menolong orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika sekian dari hasil materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan wabillahi taufik.